Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya tahu banyak yang nunggu Mbak Agi kemana nih, kakak muncul dan sebagainya. Tapi hari ini Mbak Agi bersama kita lagi dan seperti biasa kita akan ngobrolin membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Seru nih hari-hari terakhir ini. Yes, oke. Dan saya kira kita masih ngomongin soal menteri yang di Hmm. reshuffle maupun nantinya juga kita akan bicara menteri-menteri yang baru masuk ya, rame. Tapi mungkin kita bagi-bagi ya nanti. Tapi kali ini Ya. saya kira saya ajak Anda semua bersama Mbak Agi ngobrolin Budi Ari. Nah, ini banyak peristiwanya menarik. Budi Ari ini dulu mantan Menkominfo yang kemudian sekarang jadi Menteri Koperasi dan pada reshuffle kemarin itu dia digantikan oleh wakilnya yakni kader Gerindra Ferry Juliantono dan di media Mhm. sosial heboh banget ya saya nggak enak nyebutnya banyak yang bersyukur gitu loh marah netizen ketika akhirnya Budi Ari di reshuffle ini sentimen banget sih para netizen ini kan Budi Ari yang bahagia. Iya, iya, betul. Jadi banyak sekali yang bergembira begitu. Biasanya kalau bergembira itu karena oh selamat ya begitu. Tapi ini bergembira karena mendengar Budi Ari dicopot. Dan banyak sekali ya di kolom IG-nya gitu Mas Ersu yang mention atau menyebut KPK, Ya, kejaksaan ya. itu terus gitu. Iya, ya. Jadi mereka pada berharap bahwa setelah dicopot ini tidak ada halangan lagi buat aparat penegak hukum lah. Ya, baik KPK maupun Hmm. kejaksaan kalau mengambil langkah-langkah hukum terhadap Pak Budi Ari. Karena memang dalam kasus judol misalnya kan nama Budi Ari disebut-sebut oleh para terdakwa gitu dan disebutkan bahwa dia Mhm. menerima bagian paling besar ya 50% ya Mbak Agi ya dari Mhm. Betul. fee untuk melindungi situs-situs judol dan soal ini sebenarnya Budi Ari sudah sempat diperiksa loh oleh Baris Krim ya Mbak Agiem Mabes Polri Iya, tapi kita nggak tahu betul. kelanjutannya seperti apa Mhm. kalau tidak tidak berlanjut gitu dan orang juga menduga-duga waktu itu ya karena kedekatan dia dengan Pak Jokowi dan kemudian dia juga masih jadi menteri dipertahankan oleh Pak Prabowo kan gitu Pak Prabowo aja nggak bisa ganti dia nggak apa-apa lagi kemudian ditersangkakan tapi kan sebenarnya kalau dia menjadi tersangka Pak Prabowo nggak perlu mereshuffle dia langsung otomatis dia diberhentikan sebagai menteri. Nah, sekarang ketika akhirnya Pak Prabowo mencopot dia, berarti kan ini ada sesuatu gitu. Orang menangkap sinyalnya bagaimanapun kan Budi Ari ini adalah salah satu pendukung utamanya Pak Jokowi ya, Mbak Agi karena Betul. Projo ini tentu dia salah satu relawan pendukung Jokowi yang cukup besar dan Mhm. bahkan beberapa kali melaksanakan kongres ya Mbak Agi ada raker Ya. kongres dan sebagainya dan Musrah. ya Nusa pokoknya banyaklah aktivitasnya itu dan tadinya kan ini seperti dikatakan oleh siapa ya bendaharanya pada waktu itu ya saya lupa namanya Mhm. disebutkan bahwa mereka ini akan menjadi partai politik kan pada bulan Desember Oh tahun iya. 2024 dan Mhm. rencananya kongresnya di Solo dan Pak Jokowi itu digadang-gadang akan menjadi ketua umumnya tapi tiba-tiba kasus judul meledak seperti kita tahu ya kita review sedikit dan kemudian nama Budi Ari dikait-kaitkan dengan itu tiba-tiba hilang aja itu wacana soal pembentukan metamorfose dari Projo menjadi relawan menjadi partai politik yang terjadi justru Pak Jokowi kemudian menyatakan akan bekerja keras untuk memenangkan Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang dipimpin oleh anaknya. Jadi kita bisa simpulkan ya ini partai Projo itu sudah tertiup angin gitu ya, udah berlalu bersama angin. Kira-kira gitu ya Mbak, Gone with the Wind gitu ya kalau nama judul film dulu. Iya, pastinya demikian. Bahkan sekitar 1 bulan yang lalu ya, dia ketika ditanya oleh wartawan, Hmm. apakah dia akan masuk PSI atau bagaimana, dan dia mengatakan dia tegak lurus kepada Prabowo. Prabowo Hmm. memerintahkan dia masuk kemana, dia akan Ya, bersedia begitu kan. iya. Dan Jadi artinya iya, masuk masuk Gerindra juga bersedia ya. betul. Masuk Mm-mm. bersedia masuk Gerindra masih di reshuffle gitu loh. Iya, dia udah Iya. mengatakan demikian karena memang posisinya sudah genting sebetulnya Mas Hersu. Posisi Hmm. ini sebetulnya sudah agak lama ya. Iya. Ketika ketika Pak Prabowo meresmikan Koperasi Merah Putih, ketika Hmm. itu sekitar berapa ribu kan yang sudah diresmikan, katanya di seluruh Indonesia ada. Dan potret-potret begitu di mana kantor-kantor koperasi tersebut, di mana Hmm. ada bangunan, Hmm. terus kemudian berwarna merah putih, apa dan sebagainya. Sepertinya ada meja, ada.
kelengkapan administrasinya dan juga barang-barang yang ada di dalamnya itu sepertinya sudah lengkap masing-masing dan itu diresmikan secara serentak oleh Pak Prabowo. Tapi naasnya ada satu koperasi itu yang baru sehari di Pucangan kalau tidak salah di Tuban ya, Hmm. baru sehari diresmikan dan kemudian besoknya sudah langsung tutup. Jadi Barang-barangnya diangkut oleh iya, suppliernya. barang-barangnya semua Hmm. sampai papan nama sampai Hmm. apa Hmm. semuanya diangkut hanya karena memang katanya persiapannya sudah lama dibantu oleh pesantren, sebuah Ya. pesantren setempat yang memberikan bimbingan dan memasukkan apa namanya Pesantrennya apa? barang-barang begitu ya Pesantren Mas Sunan Herzi. Derajat apa ya kalau nggak salah di situ ya. Saya ingat. Iya, Hmm. itu tragis betul ya Hmm. keadaannya. Bagaimana mereka sudah mentraining begitu, terus kemudian Dan udah lama, jauh sebelum kelihatannya, bimbing. sebelum sebelum ada soal wacana merah putih kelihatannya itu ya. Sebelum sebelum Hmm. Pak Prabowo jadi Hmm. presiden, jadi Hmm. sudah membimbing koperasi tersebut yang kemudian ketika ini eh, eh, menjadi salah satu dimasukkan menjadi salah satu Hmm. koperasi merah putih. Hmm. Tapi ketika diresmikan oleh Pak Prabowo kan memang sempat disebut satu Hmm. persatu mewakili ini, Ya. koperasi tersebut disebut, tapi dengan menyebut bantuan dari BUMN dan nama Hmm. pesantren itu sama sekali tidak Hmm. disebutkan. Padahal Hmm. mereka, jadi inilah yang kemudian mereka marah dan kemudian diangkut semua barangnya dan sebagainya. Dan itu tidak hanya satu itu saja terjadi miskomunikasi Hmm. seperti itu. Bahkan sesudahnya ada ratusan koperasi merah putih yang juga kolaps Mas Hersu, yang ditutup, yang barangnya nggak ada, yang Hmm. Hmm. pegawainya juga bingung ini harus bagaimana, yang dananya nggak ada, uangnya nggak ada. Itulah yang kemudian loh biasanya memang bad apa namanya bad news itu jadi good news ya. Itulah yang Hmm. viral. Sementara yang berhasil kan memang sudah menjadi kewajaran kalau sesuatu berhasil Ya. karena memang Dan direncanakan dia kalau demikian. mau dibilang berhasil ya belum ada, Om, baru diresmikan. Kalau dibilang berhasil Betul, itu ya. berarti kan koperasi lama yang kemudian diberi Yang label iya betul. cuma Di dikasih rename gitu ya. di rename di Hmm. rebrand bukan ya di rename ya dengan Mm-mm. jadi koperasi merah putih ya contohnya yang terjadi yang tadi di Pucangan yang di Tuban itu kan Mbak Agi itu sebenarnya koperasi Betul, sudah berjalan iya. bahkan bahkan itu kan katanya bukan hanya koperasi ya itu kalau nggak salah soal kayak dan apa kayak bank apa BPR-nya juga ada di situ gitu loh. Jadi Ada apoteknya ada juga apoteknya. katanya Jadi begitu. udah lengkap ini kan gitu Udah dan bagus, omsetnya berapa ya. waktu itu disebut 700-an juta per bulan kalau nggak salah ya seingat Iya, saya betul, angkanya itu. betul. Oke. Oke, Enam tapi ratus sampai ya tujuh kita ratus. tapi langsung aja ke apa yang terjadi dengan Ari dan kan Budi Ari ya kan Budi Ari kemudian di reshuffle dan kabarnya ini saya dengar dari orang sekitarnya katanya nggak diberitahu dia ini soal dia mau di reshuffle itu gitu. Karena Iya, dia betul kan Mas masih Edison. masih rapat dengan Komisi 6 Enam. DPR pada waktu dan ketika ditanya wartawan dia bilang ini jangan bikin bagian isu deh kata dia sumbernya dari mana. Jadi benar-benar dia memang nggak ngerti kelihatannya Budi Memang nggak Ari. tahu. Iya, Iya. iya. Jadi Jadi memang bisa bayangkan hmm, siang hari masih rapat dan dia hmm, mengusulkan penambahan dana kan. hmm, Jadi memang dananya hmm, sekitar 900 miliar atau berapa ya saya jumlah hmm, pastinya saya lupa dan dia meminta penambahan dana untuk 2026 itu sekitar 7 triliunan kalau tidak salah hmm, hmm, karena memang banyak sekali apa yang penugasannya itu ya, banyak sekali untuk hmm, hmm, Kementerian Koperasi ini. hmm, Ternyata dan pada saat itu wartawan sudah tahu bahwa hmm. akan ada reshuffle, akan Yes. apa Prasetyo Hadi memberikan Hmm. pengumuman dan Udah sebagainya. bocor nama-namanya Mbak ya siang Sudah harinya ya. bocor, Hmm. sudah bocor ketika ditanyakan dia mengatakan seperti itu. Sekarang kita bisa bayangkan dia rapat di DPR itu bersama Ferry Yulian Tono dan Ferry kemudian Yuliantono. ya bersama Ferry begitu wakilnya dan Ferry yang akan menggantikan dia. Hmm. Kalau saya membayangkan Ferry adalah orang Gerindra, wakilnya dan sebagainya, barangkali Ferry sudah tahu bahwa dia Ya. hari itu juga dia akan dilantik, dia akan sorenya dia akan dilantik, akan direshuffle. Tapi berita itu tidak sampai kepada Budiari. Dan begitu juga kalau kita tahu Budiari ini adalah orang dari Jokowi begitu, yang artinya Jokowi memiliki anak Gibran menjadi wakil presiden. Kalau seandainya Gibran ini mengetahui Budiari ini akan direshuffle, apakah iya Gibran ini tidak kemudian berkomunikasi dengan Budi Mm-mm. Ari gitu Mm-mm. secara mereka Mm. dalam apa satu circle begitu Iya, yang ya. artinya ini Gibran pun mungkin hampir sama dengan Budi Ari dia Ya pasti nggak mendapat ngerti juga dia. data itu last minute juga Mm. walaupun pada saat pelantikan Gibran ada di situ begitu. Mm. Mm. Jadi betapa ini menjadi sebuah hantaman bagi Ya. circle dari Jokowi begitu karena memang kalau seandainya diwartakan sebelumnya Mm. barangkali akan ada Ya. eh,
Ya, shortcut persiapan gitu deh. ya. Dia bilang lagi izin, nggak ikut rapat di komisi ini lagi sakit atau apa, lagi mules atau apa kan bisa gitu ya. Nah, tapi yang menarik gitu, semua orang Hmm. udah tahu ya soal itu. Yang menarik adalah yang ramai sekali disoroti oleh media sosial bahwa begitu dia dipecat atau di reshuffle dari Hmm. kabinetnya Prabowo kan dia langsung unfollow akun Instagramnya Prabowo ya. Makanya kemudian kok ngambekan gitu sih katanya gitu. You and me and gitu jadinya ya kira-kira gitu ketika dia unfollow you and me and kan gitu ya. Iya ya, jadi itu rame banget Mas Ersu itu menjadi viral ya dan dikatain dia baper lah, terus kemudian dipikirnya mungkin dia orang nggak akan sedetil itu melihatnya ya. Iya iya. Sementara yang menjadi follower Budi Ari ini kan ada puluhan ribu. Hmm, Sementara dia memfollowing atau dia mengikuti mengikuti. Hmm, akun lain hmm, itu hanya puluhan saja Mas hmm, Hersu. hmm, hmm, Jadi ketika hilang satu, hmm, orang akan memperhatikan siapa nih kira-kira yang hmm, di-unfollow begitu. hmm, Dan orang hmm, sudah biasa netizen itu ada saja yang memperhatikan hal hmm, seperti itu begitu. Jadi ini memang ramai banget ya. Coba saya lihat nih. Eh, Postingan dari Budi Ari dan kemudian beberapa jam saja ini hmm, dia dibully betul loh karena dia unfollow itu karena hmm, dia ketahuan dan hmm. habis itu dia follow lagi. Dia langsung follow lagi. Terus kata, mungkin Netizen kata adminnya, selamat datang lagi. Kan gitu. dan netizen ini nakalnya ya. Mereka juga memperhatikan bahwa ternyata bertambah lagi gitu yang di following sama atau yang diikuti oleh Budi Ari dan mereka langsung meledek-ledek ini luar biasa sekali dan si ini akun dari Budi Ari ini memang diserbu abis Mas Hersu, diserbu abis. Yang biasanya itu yang komen itu hanya ya paling beberapa puluh, paling banyak itu juga beberapa ratus. Ini sudah ribuan gitu yang berkomentar. Coba ya saya lihat. Bahkan di komentar yang sebetulnya positif ya, yaitu di mana Budi Ari ini pamit lah begitu istilahnya. Saya sangat berterima kasih dan bangga pernah dipercaya menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pokoknya sopan lah di situ. Dia mengungkapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga Kementerian Koperasi dan sebagainya begitu. Tapi ternyata komentar-komentarnya tetap saja pedas begitu. Jadi baik misalnya begini, baik ente pindah ke Israel katanya. Ini berkaitan dengan Budi Ari memang pernah mengunggah postingan dia berada di Israel gitu ya. Kalau tidak salah di sebelahnya ada orang Israel atau ada tentara Israel atau apa begitu, ada IDF atau apa. Dan kemudian ada juga yang menyuruh dia untuk segera pindah ke Kamboja atau menjadi menteri saja di Kamboja begitu. Itu Apa lebih urusannya nih, cocok. Mbak? Karena judol mungkin ya Mas Hersu. Ya, kacau. Kacau, kacau, kacau. Kacau, kacau, kreatif banget, kacau, kreatif, tapi lucu Tapi begitu ya. nyebelin buat dia, bukan yang dibilangnya lucu. Tapi kita salut loh sama Budi Ari ini. Oh iya. Walaupun dia sebanyak itu dia tidak menutup kolom Dia komennya. kan dia juga sering di anu sama wartawan juga dia nyantai aja mungkin kan dia udah tahu kelakuannya sebagai wartawan tapi tetap saja kelihatan bahwa nyesek sih memang ya bagaimanapun juga dan jadi menteri dan kemudian dari reshuffle Ya. dan kan Hmm, nggak ada harap dia nggak punya bargaining power lagi kalau menteri-menteri dari betul. partai politik kan mereka bisa tetap aktif di partai politik bisa Hmm. mungkin jabatan-jabatan lain termasuk persiapan untuk legislatif kan misalnya begitu kalau dia sekarang partai politik juga nggak punya. Kemudian pelindungnya Pak Jokowi juga udah nggak jadi presiden lagi. Sementara dia ngomong dia siap perintah apa tegak lurus untuk jadi partai kader partai Gerindra nggak juga diperintah-perintah Pak Prabowo. Jadi dia cuma tegak aja kagak lurus-lurus tuh jadinya kan gitu. Ya, mungkin berkarir di bidang lain, Mas Hersu. Mhm. Menjadi jubirnya Pak Jokowi. Selama Menarik ini kan itu gagasan soal menarik itu. misalnya, Mhm. ya seperti misalnya ijazah, dugaan ijazah palsu dan sebagainya, itu yang muncul kan wakil ketua umum atau sekjen atau apa dari Projo, begitu ya, Freddy Damanik, apa kalau tidak salah ya. Nah ini sekarang kan bisa dia handle sendiri jadinya. Dia kembali muncul di televisi nasional, menjadi apa namanya, menjadi garda depannya Pak Jokowi, menjadi jubirnya seperti itu. Masih tetap bisa seperti asal yang penting dia tidak bolak-balik begitu ya, diributkan dengan kasus judulnya. Nah, repot Tapi ya karena kalau dia nanti setiap kali ketemu wartawan ditanyain soal judul.
soal judul. Tapi kalau wartawan ini kan saya membayangkan kalau dia jadi jubir berarti kan dia harus stay di Solo dong, Mbak. Dia akan nongkrong di Sumber gitu ya dan melayani wartawan-wartawan setiap hari apa namanya kira-kira ya eh, eh, F FP, FPCO ya, former Oh, oh iya, President Communication Office, kira-kira gitu office. dia berkantor di sana ya. Dan ini gantinya dia harus melayani pertanyaan-pertanyaan wartawan. Tapi saya kira mungkin dia akan aman karena kita tahu bahwa wartawan yang stay di sana, yang istilahnya apa ya, pos apa ya Mbak? Kalau jawab ngepost di sana itu kan bukan Ngepos. wartawan, bukan wartawan-wartawan profesional. Ini kan wartawan-wartawan yang Betul. dibina oleh kelihatannya siapa yang dulu si orang yang bekas di KSP itu yang pakai topi Oh iya, ya, iya. ya, ya kan Mm, kelihatannya dia yang menghandle selama ini ya. Bagi kalau lihat betul, lihat kelihatannya apa kan kadang-kadang dia sering muncul di on betul. screen dan sebagainya kita menduga dia gitu. Menarik Mhm. ya. Ya kalau Pak Jokowi mau menyelamatkan Budi Ari sementara ini nggak mudah buat dia karena ya mungkin paling mungkin kan bisnis ya, tapi kalau orang nggak punya pengalaman bisnis kan nggak mudah juga untuk mulai berbisnis itu gitu. Iya, yang jelas untuk menghidupkan Projo juga ini dalam Nah, situasi berat yang lah. sulit saat ini ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya posisi Budi Ari ini memang sudah sulit dan eh, orang menangkap ya. Kita sendiri berharap dengan posisi dia sudah tidak menjadi menteri lagi. Kan kalau Mm. menjadi menteri diperiksa setidaknya izin kepada presiden Ya, gitu. ya. Jadi kalau sekarang posisinya sudah sangat lepas gitu. Ya, Jadi setiap izin tetap saat izin, Mbak, ya. izin ke Jokowi kalau dia masih punya pengaruh di sana. Ya, Ya, ya kejaksaan, setidaknya ya. memberitahu ya, Mm-mm. memberitahu kepada Solo begitu bahwa ini yang bersangkutan. Tapi orang dia dicopot saja dia tidak diberitahu, tidak Mm. tidak direshuffle dia tidak diberitahu ya Mm. setidaknya apalagi ini nextnya memang Ya. semoga targetnya adalah itu karena Mm. namanya sudah disebut tidak cuma sekali dua kali Mm. tapi Mm. sudah berkali-kali Mm. namanya muncul di sidang pengadilan dan seharusnya dalam keadaan seperti itu hakim meminta supaya dia dipanggil dan minta Ada dia penetapan, membuat diperiksa. penetapan hakim gitu. Betul. Iya, Ya. jadi ya itu yang diharapkan oleh netizen kebanyakan masih riuh sekali ya, Mm. Mm. rame betul teman-teman kalau seandainya mau melihatnya sendiri dan mau tertawa-tawa sendiri begitu nggak Mm. bisa tidur, silahkan menonton atau membaca Ya, begitu tapi jangan Instagram keseringan dari ketawa Budi Ari. sendirian kan bahaya itu. Ya. Iya ya, ngomong-ngomong, Budi Ari ini dulu juga wartawan loh. Dia dulu pernah di Mm. Kontan ya, di Mingguan Kontan. Pernah juga di eh, media Indonesia begitu. Mm. Ya, eh, tapi rupanya karirnya memang tidak ini dan paling karir Mas Hirsu pernah mengatakan dia Mm. ini memang karirnya ya sudah menjadi orang-orang semacam relawan yang seperti ini begitu, Mm. karena memang cocok dengan karakter Budi Ari ini. Ya, ya, Nah, ya. ada lain lagi sih Mas Hersu ya, yang lucu lagi gitu. Jadi selain dia unfollow Pak Prabowo, Mm. jadi eh, tiba-tiba dia tidak mengikuti Instagram Pak Prabowo, dia juga memposting ucapan selamat begitu ya, Untuk diri sendiri ya. ucapan terima kasih, ya terima kasih atas jasa-jasanya kurang lebih begitu ke diri sendiri. Dia kemarin termasuk dapat bintang Mahaputra nggak sih? Kayaknya enggak deh, Oh enggak. enggak ya, kata Pak Ya. Prabowo soalnya kalau enggak gue tarik lagi kan gitu repot jadi lebih Iya, baik enggak. sepertinya Hmm. memang Pak Prabowo sudah menuju ke sana ya. Kalau kita Hmm. lihat Hmm. memang tidak ada prestasi juga di Kementerian Koperasi. Hmm. Sepertinya ini memang sudah akan direshuffle hanya menunggu waktunya Ya, saja, gitu. Apalagi dengan semua kasusnya. ya, ya. Jadi untuk yang dia mengucapkan Hmm. untuk diri sendiri itu ada di akun Instagramnya maupun di akun Facebooknya, begitu Hmm. Mas Hersu. Di mana dia menulis seperti ini. Terima kasih atas dedikasi dan kepemimpinan. Bapak Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi Republik Indonesia periode 2024-2025. Ya kalau Dan terima ini, kasih kembali Bapak Budi. dan ini banyak sekali apa namanya diledek begitu sama netizen. Tapi banyak juga yang salut kepada kok nggak malu ya bikin sendiri diunggah. Aduh, halo Pak Di- Budi, ini Iya, apa Anda namanya cukup netizen. menghibur lah ya. Anda ya. Iya, ngajak bercanda semuanya ini. Eh, Terima kasih Om Budi atas darah penderitaan para korban judol. Semoga semesta segera membalas semua perbuatan Oh, ya. Bapak. Amin ya Jangan Rabbal terlalu Alamin. serius Tapi, dong responnya orang ini juga juga main-main kok. tapi ini mereka ininya
bukan yang menghujat dengan kata-kata yang Hmm, sadis hmm, Mas Ersu, malah hmm, kebanyakan mereka mengucapkannya itu dengan kalimat-kalimat yang sopan gitu hmm. ya. Sopannya Eh, gimana coba sopannya netizen itu? ya ada juga yang nyindir, selanjutnya ngirim bunga untuk diri sendiri. Hmm. Bunga Kasihan apa amat dulu? ya. Bukan bunga ada dua jenis bunga. Bunga duka cita Iya. atau bunga bunga Nah, apa? itu dia. Hmm, Karena dalam hal ini orang melihat, eh, masyarakat melihat bagaimana perlakuan berbeda kepada Sri Mulyani. Mungkin Sri Mulyani memang banyak hmm, diehatnya juga, Mas Ersu, hmm, walaupun hmm, tidak sedikit. Dan saya rasa dalam keadaan Indonesia yang ekonomi amburadul seperti ini, hmm, lebih banyak yang kemudian berbalik dan juga menghujat gitu ya. hmm, Tapi tetap banyak yang mengapresiasi dan mengirimkan bunga, ucapan apa dan sebagainya untuk Sri Mulyani. Nah, sementara untuk Budi Ari ini memang perbedaannya sangat jauh sekali, sehingga ada yang mengatakan juga kasihan amat ya, pengen kayak Bu Sri cuman nggak ada yang mau begitu, maksudnya hmm, nggak ada yang mau melakukan itu. Ada juga yang mengatakan gitu, terima kasih Pak Budi atas dedikasinya selama menjadi menteri, dan jangan hiraukan mereka yang tidak mendukung Bapak. Silahkan nikmati waktu luang Bapak sebelum digeledah Jaksa Agung. Eh, itu kan sopan Mas Irsu ucapan seperti itu. Jadi silakan menikmati waktu ruangnya. Ada juga semangat bos judol. Ada yang begitu semangat bos judol. Semangat admin judol on the way jaket Shopee nih. Jaket Shopee itu adalah jaket orange ya. Sementara hmm. kalau kejaksaan itu jaket pink. Banyak dan paling banyak adalah yang mempertanyakan kenapa dia mengunfollow. Budi Ari mengunggah apapun postingannya, yang ditanya Hmm. adalah kenapa mengunfollow Prabowo. Iseng Ini banget sih ini. iseng, iseng Iya, banget. iya, Dan iya. kemudian Budi Ali juga memposting si Mas Hersu, Hmm, apa namanya, dia bagaimana kisahnya seperti hmm, itu ya. Ada istrinya juga, ada scene di mana istrinya tampil juga berkali-kali dan sebagainya. Tapi tetap saja eh, tanggapan dari netizen itu memang tanggapan yang itu tadi, hmm, ngeledek gitu ya, ngeledek hmm. terus kemudian mentertawakan apa dan sebagainya. Jadi Pak Budi Ari ini jadi trending. Selain juga Budi Ari, juga ada Menteri Keuangan Mas Herssu sebetulnya yang trending nih. Iya, tapi kita kita kan kita jadi tadi bahas Budi Ari saja dulu ya. Nanti soal Menteri Keuangan kita akan bahas bagian lain. Oke, kalau udah Budi Ari jangan tambah-tambahin lagi Mbak Agi. Pak Ya. Budi Ari mengingatkan kita seperti ini. Hmm. Cara mencintai Indonesia adalah dengan mencintai rakyat, gitu. Hmm. Dan Ya. bagaimana Dan cara mencintai rakyat itu? dan bagaimana mencintai rakyat itu silakan lihat di Instagramnya Budi Ari. Tapi Ah, coba saya lihat bagaimana komentar dari netizen nih ya. Saya langsung hmm, membuka Instagramnya. hmm. Mereka mengatakan, mau syukuran di rumah, gemes banget sama orang-orang titipan Jokowi. Selamat Pak, akhirnya dipecat juga. Eh, Here we go, official KPK. Jadi ini yang memention official KPK, Kejagung, Jaksapedia banyak sekali. Link, info link gacor apa Pak? Oh, dikiranya Pak Budi Ari tahu link-link gacor. Selamat Pak, puas-puasin di rumah sama istri sebelum pakai baju Shopee. Ya ini sebetulnya suara dari hati rakyat Indonesia ya. Karena memang judul ini sudah memakan korban banyak sekali. Baik itu korban materi, berupa nyawa, perceraian gitu ya, keluarga yang berantakan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan ini dan kemudian misalnya Budi Ari, bukan misalnya, ini harapan-harapan banyak rakyat Indonesia, yang harapan yang sangat kuat, yang selama ini sepertinya harapan kosong saja selama Budi Ari menjadi menteri, tapi setelah dia tidak menjadi menteri, semoga ini memang benar, Budi Ari ini kembali diperiksa, dan kemudian kalau memang banyak bukti dan terbukti dan sebagian besar toh saksinya juga sudah banyak, eh, dihukum dengan yang, kalau saat ini kita melihat harapan rakyat Indonesia yang seberat-beratnya gitu ya Mas Hersu, supaya ada efek jerat, terus kemudian juga supaya apa ya, judol di Indonesia ini, karena kita lihat yang terakhir, bahkan ketika live, kita hubungkan dengan kerusuhan kemarin, bahkan ketika live kerusuhan penjarahan di rumah Sahroni dan juga di rumah yang lain, mereka berlomba-lomba live karena apa? Karena ternyata yang memberikan gift-gift itu banyak akun-akun judol. Dan ini yang dipermasalahkan. Yaitu, loh,
kok akun judul kok seneng banget gitu. Jadi Mm-mm. akun-akun bandar judul yang Ya. seperti misalnya kita seringkali juga diserbu oleh akun-akun judul kan Mas Yes, Hersу. tapi promo Podcast-podcast ya. seperti ini. Kalau itu promo Betul, ya, bukan ngasih gift mereka ya. promo, bukan gift. Hmm. Tapi itu kan kalau live TikTok itu kan bisa diberikan Iya, gift iya, seperti iya. itu ya. Nah, Dan itu hmm. nggak main-main. Itu sampai jutaan Mas Ya, Hersuk giftnya. nah itu Bahkan menarik itu sampai Mbak. puluhan Ya, juta. saya dengar itu adalah modus. Dan kalau nggak salah polisi juga Mm-mm. udah menyelidiki itu. Saya lupa siapa yang menyatakan bahwa itu adalah cara untuk memasukkan uang-uang judul dari luar Betul. negeri, kabarnya seperti Mm-mm. itu dan kemudian baru dikirim ke sini dan dikolek gitu, dan setelah itu Mhm, gitu. Tapi nantinya yang di-collab. ya ya, tapi yang saya terkejut katanya itu antara lain untuk membiayai aksi-aksi yang menumpangi kerusuhan yang menumpangi unjuk rasa kemarin. Ada juga yang mengatakan Itu demikian. Mhm. ini ya kabar yang berkembang seperti itu. Kita seperti apa kita tidak tahu, tapi soal itu polisi sudah melakukan penyelidikan sih kalau nggak salah soal banyaknya judul-judul admin judul yang memberikan memasukkan uang itu lewat jalur itu gitu Mbak Agi. Betul, betul, betul. Dan itu menjadi modus TPPU Ya, juga ya. ya, Karena kalau ya dihimpun PPATK jumlahnya besar ya. sekali. Nah, PPATK lebih konkret yang begini daripada daripada bukan ngeband ya atau apa Mhm. namanya istilah Take down. ya bukan bukan take down yang ini yang memblokir Oh, memblokir. akun Mhm. apa bank-bank yang dorman gitu. Padahal kan Iya, logikanya kalau harusnya yang diblokir itu adalah akun-akun yang tadinya misalnya nggak aktif tapi tiba-tiba sangat aktif gitu ya dan itu betul. berarti harusnya Mhm. kan begitu. Kalau dorman Mhm. cuma diem aja yang masa itu dipakai judul kan nggak ada aktivitas sama sekali. Bagaimana dipakai judul itu yang sebenarnya harus dilakukan kan gitu. Ya. Iya, iya, betul. Oke, menarik ini. Oke. Saya kira kita tunggu polisi, tapi yang jangan terlalu berharap banyak lah bahwa kasus itu akan diungkap secara serius ya, Mbak Agi soal judul ini ya. Karena Ya. kita tahu lah apa sesungguhnya yang ada di balik itu semua. Oke, kita Mhm. em, ketemu lagi ya nanti dengan topik yang berbeda dan tadi kan Mbak Agi Mhm. udah singgung-singgung soal Menteri Keuangan. Kita kayaknya menarik untuk bicarain itu karena Oke. ini ada faktor anaknya juga yang sangat menarik ini untuk mesti kita bahas lagi Mhm. ya. Oke, sampai Ya. ketemu lagi. Kita pamit ya. Sampai ketemu lagi. Oke. Eh, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam makan sehat. Salam makan sehat.